Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Di lantai atas, perahu feri. Mata Hudu semua tersapu ke lantai 2 kapal di bawah. Jelas, barang-barang mereka juga ditemukan, tetapi Hudu tidak menghentikan mereka terlalu banyak. Itu bisa dianggap sebagai cara bagi kaum muda untuk menghilangkan kekhawatiran mereka. Segera, dia menyuntikkan jejak dendam ke dalam perahu feri, dan kemudian terus menutup matanya. Di sebuah ruangan tidak jauh, Mueller juga memperhatikan gerakan beberapa orang, lalu matanya menjadi dingin, dan sudut mulutnya menimbulkan sentuhan sarkasme dan penghinaan. 11ZC. Ini benar-benar sekelompok idiot yang tidak tahu harus berbuat apa. Setelah Anda tiba di Xuanzang, Anda akan tahu betapa konyolnya kesepakatan Anda hari ini setelah Anda bertemu dengan pahlawan langit yang sebenarnya. Xiaoyan, jangan khawatir. Jika kamu membunuh Hu Cheng, orang-orang dari kekuatan itu pasti tidak akan membiarkanmu pergi, dan kamu akan merasa lebih baik ketika saatnya tiba. Tapi aku benar-benar harus berterima kasih. Jika kamu tidak membunuh Hu Cheng, mereka tidak akan meningkatkan latihanku. Mayat hidup juga memperhatikan gerakan beberapa orang, tetapi mereka mengabaikannya dan terus menutup mata dan beristirahat. Setelah 3 putaran minum, semua orang sama sekali tidak mabuk. Aku ingin tahu apakah semua orang memiliki informasi tentang Xuanzang. Xiaoyan juga merasa perlu bertanya. Hei, kamu bertanya pada orang yang tepat. Wang Zhong juga tertawa. Sebelum saya keluar, tuan saya memberitahu saya tentang beberapa sekte super dalam 3 hari Xuan. Xuantian adalah tanah dengan konsentrasi pertempuran Qi yang sangat tinggi, dengan radius 10.000 mil. Di tanah ini, ada 9 sekte super di sisi terang. Tentu saja, ada lebih banyak sekte yang tidak berada di atas. Peringkat. Beberapa sekte tersembunyi juga dikecualikan. Oh? Bagaimana dengan 9 sekte super? Xiaoyan juga memandang Wang Zhong dengan penuh minat, dan ketika beberapa orang di sebelahnya mendengar kata-kata itu, mereka juga mengalihkan perhatian mereka ke Wang Zhong. Meskipun Xiaoyan sebelumnya telah mendengar King Yuan mengatakan bahwa kekuatan di benua Xuanling pada dasarnya dapat dibagi menjadi 1 negara, 2 paviliun, 3 lembah dan 4 sekte. Tetapi Wang Zhong tentu saja tidak menjelaskannya dengan cermat, jadi dia mendengarkan kata-kata Wang Zhong dengan penuh perhatian. Seperti yang kita semua tahu, benua Xuanling kita terbagi menjadi 2 ras utama, manusia dan monster. Pasukan manusia kita secara kasar dibagi menjadi 1 negara, 2 paviliun, 3 lembah, dan 4 sekte. Tentu saja, ada beberapa kekuatan yang sama kuatnya yang hanya sedikit orang tahu tentang. Di benua Xuanling, pusat kekuatan dan sekte puncak yang sebenarnya berkumpul di tanah subur Xuanzang, dan keluarga kerajaan Xuanling tidak termasuk. Bagaimanapun, mereka adalah perwakilan dari benua Xuanling kita. Sekte super nyata dalam Xuanzang dibagi menjadi 9 sekte super. Mereka adalah Paviliun Dupa Pemakaran, Paviliun Wanhua, Istana Sunyi Kuno, Aula Penyucian, Solomon, Istana Boneka, Lembah Pil, Istana Tak Berperasaan, dan 9 sekte super Wanjian. Wang Zhong berkata perlahan. Semua orang mengerutkan kening ketika mereka mendengar kata-kata itu. Jelas, itu adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang distribusi kekuatan Xuantian. Bukankah pembagian pasukan di benua Xuanling 1 negara, 2 paviliun, 3 lembah, dan 4 sekte? Mengapa beberapa kekuatan tidak termasuk dalam sekte super? Xiao yang juga orang luar,
dan dia tidak tahu banyak tentang benua Xuanling dan Xuantian Santian. Kamu juga harus tahu bahwa Paviliun Fenxiang dan Paviliun Wanhua. Paviliun Fenxiang sangat ketat dalam menerima magang. Hanya menerima orang dengan atribut api, dan mereka harus laki-laki. Tidak ada wanita di paviliun. Tampaknya yang adalah makmur dan yin menurun. Itu tidak terlalu keras, tetapi juga menentang Paviliun Fenxiang. Wanhua hanya menerima wanita. Dikabarkan bahwa pemilik Paviliun Wanhua dan pemilik Paviliun Fenxiang memiliki hubungan pernikahan, menciptakan salah satu dari dua kekuatan paling kuat di benua Xuanling. Dan satu negara, dua paviliun, 3 lembah dan 4 sekte, kecuali satu negara, yaitu kekuatan keluarga kerajaan Xuanling. Semua kekuatan kuat juga ditempatkan di Xuantian, dan mereka tidak termasuk dalam 9 sekte super, hanya untuk menunjukkan bahwa mereka bersama dunia. Tidak ada perselisihan, tetapi setelah kita pergi ke Xuantian untuk seleksi, kita dapat bergabung dengan sekte manapun. Hanya saja 9 sekte super ini terkenal di Xuantian Santian. Feng Yi menjelaskan perlahan kepada Xiao Yan. Jadi begitu. Xiao Yan merasa lega. Lagi pula, dia hanya berpikir bahwa 3 lembah Pil Valley, lembah mimpi buruk dan lembah astrologi, serta 4 sekte dengan warisan, sekte racun, sekte Dewa Pedang, sekte Ming, dan Salomo tidak berada di Xuanyuan dalam 3 hari. Sekarang saya mendengar Feng Yi menjelaskan bahwa sekte-sekte ini sedikit rendah, jadi mereka tidak peduli dengan peringkat. Apa yang dikatakan Feng Guliang sangat benar. Wang Zhong juga tertawa. Mendengar ini, Xiao yang tidak bisa tidak merasa sedikit tersentuh. Baginya, di antara 9 sekte super, selain Paviliun Fenxiang, Paviliun Solomon dan Wanhua, sekte lainnya adalah yang pertama mendengar tentang mereka. Jadi sepertinya sedikit bingung. Feng Yi telah memperkenalkan Paviliun Fenxiang dan Paviliun Wanhua, jadi Wang Zhong juga melanjutkan. Aula Desolate kuno adalah salah satu sekte super teratas di Xuantian Santian. Ini cukup ketat dalam menerima murid. Meskipun pembangkit tenaga listrik di aula tidak pandai menggunakan douqi, mereka semua dikenal karena tirani fisik mereka. Itu juga membutuhkan kekuatan tirani, dan dikabarkan bahwa penguasa aula akan mundur dengan kekuatan penuh dari tubuh fisik melawan makhluk abadi yang kuat. Ada legenda di aula terpencil kuno bahwa ada keterampilan bertarung misterius yang disebut E8 Dunjia. Keterampilan bertarung ini harus digunakan bersama dengan latihan khusus di aula dan tubuh tirani. Mendorong keterampilan bertarung ini bisa langsung meledak mengeluarkan kekuatan yang mengejutkan. Berserker San Ming juga menyeringai. Jelas, kali ini dia pergi ke Xuantian Sansan, dan dia pergi ke istana kuno yang sunyi ini. Jika dia bisa mendapatkan pelatihan keterampilan bertarung ini, masa depannya bisa dikatakan tidak terbatas. 8 Dunjia? Ini benar-benar keterampilan bertarung fisik pertama yang pernah saya lihat. Tetapi jika 8 pintu dibuka sepenuhnya, itu akan menghabiskan terlalu banyak vitalitas, dan kerugian yang ceroboh juga akan hilang. Tetapi saya harus mengatakan bahwa pertempuran ini keterampilannya sangat kuat. Xiao yang juga mendengar suara tuanya Raja Naga Emas di benaknya Wu Wen Plovel. Xiao yang juga sedikit terkejut karena keberadaan Hudu. Jadi jumlah kemunculannya tuanya Raja Naga Emas juga lebih sedikit. Lagi pula, jika ditemukan, tidak dapat dihindari bahwa seseorang akan berkonspirasi, jadi lebih baik berhati-hati. Namun, itu cukup untuk membuat tuannya Jin Longwang, yang selalu menjadi ahli seni, memuji E8 Dunjia ini, yang cukup untuk menunjukkan tiraninya. Jika ada kesempatan, saya benar-benar ingin berlatih. Xiao yang mendengar bahwa Wang Zhong selesai berbicara,
tetapi juga perlahan berbisik. Lagi pula, tubuh fisik tidak dapat dihancurkan, dan ini saja sudah cukup untuk membuat banyak orang cemburu. Potong, jangan pikirkan itu. Meskipun teknik bertarung ini sangat kuat, itu tidak cocok untukmu. Kamu harus tahu bahwa teknik bertarung ini dapat memakan kekuatan hidup dengan imbalan kekuatan yang kuat. Begitu 8 gerbang dibuka, meskipun kekuatan yang cukup untuk mengubah gelombang pertempuran dapat meledak dalam sekejap, itu tidak jauh dari kematian, jadi jangan main-main dengan hal semacam ini. Nah, The Golden Raja Naga juga menemukan bahwa Hudu mengendalikan Fairy, dan kemudian juga jangan khawatir, Anda dapat menyebarkan beberapa hal ke Xiao Yan. Jika tidak, dengan situasi Xiao Yan saat ini, jika dikabarkan bahwa Xiao Yan ini adalah muridnya, itu tidak akan memalukan. Murid Tuoshe juga harus dianggap sebagai muridnya sendiri. Raja Naga Emas berpikir demikian. Secara alami, Xiao Yan tidak tahu apa yang dipikirkan tuannya Jinlong King saat ini, jadi dia tetap diam dan terus mendengarkan Wang Zhong. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.